Gimana Mat kata kamu tadi Mat? Udah gimana? Kamu tuh anak pendidikan. dia jurusannya manajemen pendidikan Islam loh. Tapi pahamnya salah ke filsafat ini. Gini Mat, gini saya dulu kan mondok Mat. Jadi setelah saya di MTS, saya tuh udah mondok. Mondoknya itu pun dulu awal-awalnya saya tuh berangan-angan. Kalau nggak ke Nurul Khalil, ya dulu ke Sidogiri. Terus liburan ke Jakarta. Nah, terus Ditelepon nama Bibi. Sepupu kamu mau mondok. Di mana? Di Alamin. Bukan pilihan yang diberi. Memang harus dipilih. Memang harus diambil. Kamu mau mondok gak ikut gak di mana? Di Alamin. Mikir saya, diambil gak ya? Diambil gak ya? Akhirnya saya gitu. Ya udahlah, apa kata takdir kata saya. Diambil lah Mas Yatib. Mondok itu diambil lah Mas Yatib. Asli. Akhirnya ya udah 2 hari lagi berangkat. Jadi saya nggak ikut wisuda sekolah, nggak ikut apa ya sudah. Masuk mondok. Nah, berapa tahun di mondok? Pokoknya awal masuk persiapan setengah tahun, mondoknya 4 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awal 5 tahun dengan pengabdiannya, 5 tahun setengah. 5 tahun. Iya. Dari umur berapa tuh? Itu pokoknya selesai dari MTS. Berarti sudah masuk MA. Iya. Udah tua berarti. Udah tua. Nah, setelah pengabdian itu kan sama Kiai tugas dulu. Disuruh tugas, itu enggak dibayar saya sama Kiai. Ya, ketika dijemput sama Kiai bilang, "Tolong Pak, ini kasih uang sabun saja, dikasih sabun saja untuk pengabdian tahun sekarang, jangan dibayar." Itu. Cuma makan aja ya berarti. Cuma makan ya masa kalau nggak dikasih makan, Bro. Asli dikasih makan. Total. Nah, setelah dari Jepang, dari Banyuwangi, tugas saya tugas di Banyuwangi, mondok lagi saya. Disuruh mondok lagi di Jepara. Di Jepara. 2 tahun setengah. Amsilati itu ya? Amsilati. Ya menarik di sana. Apa yang nggak saya ketahui di pondok modern yang dulu, akhirnya banyak saya pahami di sana lebih mudah. Di Amsilati kan fokus baca kitab. Iya. Gimana baca kitabnya? Nah, alhamdulillah bisa sedikit-sedikit, tapi walaupun ya tidak sebakat teman-teman gitu loh. Enggak, biasanya kan ada orang tuh bisa nyalakan tapi nggak bisa baca. Hah? Bisanya, ya termasuk saya bisa nyalahkan tapi tidak bisa baca. Nyalakan tapi nggak bisa baca. Termasuk dulu kasus-kasus yang orang salah baca kitab itu. Fa'alai apa? Kafar yukafiru kufron, apa namanya dulu? Iya, min makatah itu. Min makatah dan sebagainya. Waktu di kampus itu saya paling bisa itu dulu. Karena secara nahu matang, tapi secara baca saya masih agak belepotan. Karena saya yakin tidak bakat sebenarnya saya. Nah, baca kitab tuh bakat ya. Nah, baru kuliah. Kuliah itu juga bingung karena masih banyak masukan ke barat, masukan ke timur. Akhirnya masukan itu nggak ada yang saya terima. Ya, saya masuk tarbiyah. Itu udah kecelakaan terindah. Tarbiyah bukan di pendidikan agama kan ya? Di manajemen. Manajemen pendidikan. Yang sebenarnya arahannya kacau ini. Jadi TU. Manajemen pendidikan dan ijazahnya baru diakui setara dengan PAI. Baru 2025 ini Maret baru diakui. Masih menyesuaikan masa depan juga. Iya masih. Saya bingung dulu. Kemana jalan hidup saya ternyata itu. Nah, ini lebih parah, mondok 9 tahun. 11. Hah? 11 tahun. Udah umur 9 tahun kan kamu? 9 tahun. Yang merasa dibuang atau tidak orang tua? Ya awalnya iyalah. Iya benar. Umur 9 tahun masih anak-anak. Masih kelas 3 MI SD itu. Masuk di pesantren itu pun satu hari kamu besok mondok ya. Oke gitu. Itu pun alasan saya mondok sederhana, uang saku. Jadi kalau di rumah kan tiap hari dikasih uang saku. Kalau di pondok itu kan setiap bulan. Jadi kata Mbah dulu, kalau uangnya nggak ada nanti minta lagi gitu. Ya enak kan. Ya ternyata kelas 1 masih setahun, kelas 2 2 tahun, kelas 3 2 tahun, kelas 4 2 tahun, kelas 5 tok langsung, kelas 6 2 tahun. 4 tahun nggak naik kelas. Jadi orang tuh hanya tahu proses anak atau hasil tapi tidak tahu proses. Dan naik 4 tahun jadi dosen diktor aja. Tapi itu latihan gagal itu penting sebenarnya di pondok itu. Jadi ketika saya gak naik kelas pertama kali duduk kelas 2, itu memang benar-benar stres. Tapi kelas 3 ketika naik kelas biasa saja. Apalagi sudah kelas 4, kelas 6. Ya, sudah jadi kebiasaan ya? Sudah jadi kebiasaan dan nggak malu.
Dan itu pun banyak motivasi ketika saya gak naik kelas. Kiriman ditambah. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Enggak, memang mondok itu ya ada suka dukanya jelas sama Iya. itu. Tapi persoalan mental jangan diadu kalau mondok Nah, pesantren. benar. Makanya pondok pesantren yang enggak punya ijazah, pilihannya ya menjadi wirausaha. Kayak contohnya warung-warung Madura tuh rata-rata diisi oleh orang pondok pesantren gitu. Iya, dan rata-rata anak pesantren itu orang-orang nekat. Orang-orang nekat gitu. Orang nekat rata-rata. Orang Sudah nekat. dilatih di pondok itu. Di pondok gitu loh. Tapi anak Kemandirian. iya kemandirian, dan anak santri itu ada ya unik-uniknya lah. Ada hal kecil tapi menarik lah. Contoh pernah kita itu rokok itu kan punya uang, kita rokok. Rokok gantian, kopi satu apa? Satu gelas gantian, satu sekali sedotan gantian, 5 orang. Pernah kayak gitu. Bahkan pernah itu ketika kita agak, kan waktu itu saya di Salaf. Nah, di Salaf itu kan masak sendiri. Jadi gak kos kayak yang masih apa santri-santri sekarang. Itu kalau habis musyawarah jam 10 jam 11 malam, itu kan biasalah kalau malam itu kan lapar. Jadi jam 8 sampai jam 11. Nah, jam 11 teman-teman tidur. Itu keliling daerah-daerah cari nasi. Cari nasi. Cari nasi. Dan itu uniknya, nasi-nasi sisa itu yang kita makan. Dan kadang yang uniknya dan apa ya, kita rasakan kenikmatannya, lauknya cuma kerupuk kadang. Dan ketika kita ke pondok lagi, ketika ada acara di pondok, itu yang dikangenkan bukan lauknya ayam, daging, enggak, kerupuk itu tadi. Itu ya. Nostalgia. Artinya seandainya kan pas lepas pondok untuk urusan susah nggak kaget lagi. ya, Nggak Mas? kaget. Nggak kaget. Nggak kaget. Nggak kaget. Apalagi habis mondok kita di kampus. Makanya sekarang kan banyak framing gitu loh. Pondok, jangan mondok enggak punya kerjaan. Oh yang nih satu juga banyak enggak kerjaan. Jadi bukan tolak ukur sebenarnya. Bukan tolak ukur. Artinya pondok pesantren kan sudah mulai bukan banyak berbenah, sudah berbenah dari dulu. Makanya mondok tuh sekali lagi pilihannya 3. Kalau anak itu enggak baik, carilah pondok yang sekedarnya hanya ya banyak pilihannya, kayak pondok modern, kayak pondok semi modern, bahkan pondok yang salah. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol dulu tuh Mas, ada pondok yang hanya sekedar tahu agama. Tahu agama. Ada pondok yang paham agama, ada yang pondok ahli agama. Nah, contoh dari Al-Hozini itu kan pondok-pondok yang emang Orang-orang ahli. pondok-pondok orang ahli, emang murni kajian-kajian Kitab Kuning, Dan Sidogiri, Nurul iya, Khalil, dan di sana juga Syekhona Holil. yang nyantri di sana itu bukan orang sembarangan. Rata-rata itu Sudah punya dasar ilmu ya, Gus? selain punya dasar ilmu, anak tokoh, Nah, toko. anak kiai. Yang minimal tokoh-tokoh di kampung atau di desa itu yang ada di sana. Ya makanya jangan heran ketika ada persoalan kemarin tuh, ada kejadian kemarin, wali santri itu ikhlas. Iya. Memang dari awal dimasukkan sudah ikhlas. Iya, saya itu terharu itu Gus dengan apa ya, pemberitaan media orang tua mengikhlaskan karena subhanallah saya luar biasa, mental sudah dilatih seperti itu, sedalam itu keikhlasannya itu. Dan saya rasa kalau jiwanya santri nggak bakal mempersoalkan persoalan itu Iya, musibah. Iya. Dan kata kiai itu takdir, ya memang takdir. Takdir itu bukan apa ya? Ini menarik. Coba. Ada seorang profesor, saya mangkel juga gitu loh. Lama di luar negeri, kemudian mengkritik kata secara apa namanya? Secara tekstualnya. Tidak melihat secara kontekstual atau secara psikologis begitu loh. Iya. Itu kalau yang netizen lain mungkin enggak saya dengarkan. Memang mereka butuh semacam like, subscribe, dan mengikuti dan sebagainya. Pengen gitu. viral aja. Pengen makanya. viral saja. Iya. Tapi seorang Pansos pansos. Tapi ini sekelas profesor berbicara yang orang dulu banyak mengagumi, bicaranya hanya sekadar tekstual gitu loh, tidak tahu kontekstual gitu loh. Ya mungkin dia profesor di pangkat ijazahnya, tapi bukan dari ilmunya. Itu anak pesantren enggak itu? Nggak tahu juga. Makanya saya nggak gampang-gampang ngefans ke orang ataupun profesor. Ya gini deh, kemarin tuh kan pas pondok roboh. Sang kiai ditanya, bagaimana kiai? Nah ini takdir Allah, kita harus bersabar. Andaikan bukan kiai itu, Tip. Orang biasa saja, Tip.
nggak geblak saja untuk. Iya. Nggak gila saja untuk. Artinya oke lah kesalahan dari struktur dan sebagainya, struktur bangunan, oke lah. Tapi persoalan mental itu luar biasa. Artinya takdir itu, beliau berbicara takdir, bukan itu yang terjadi, tapi ke belakang itu beliau akan siap menghadapi segala hal. Ini sudah terjadi, yang dipersiapkan adalah mental dan dia kembalikan kepada Allah. Gitu. Saya menerkannya ke sana. Karena apa? Saya melihat dari psikologis. Bukan orang sembarangan, bayangkan. Berapa ratus orang ambruk, sekian korbannya, yang meninggal sekian, yang anggaplah yang istilah-istilah baru yang sebaru kita ketahui adalah body part sekian. Kalau bukan orang-orang pilihan, nggak geblak saja untuk. Artinya bahasa di sini menurut saya, takdir di sini. Beliau siap menerima apa yang hari ini terjadi dan besok yang akan beliau alami, apa yang terjadi. Jadi orang kadang-kadang berbicara usut hukum, orang seperti beliau siap. Iya, orang-orang yang percaya takdir itu karena bisa mikir. Coba dia gak bisa mikir. Tahu cerita Nabi Mi'raj ketika turun, orang itu ketika sudah mentok bahagia atau mentok mentok dia sedih atau bahagia, dia nggak bisa mikir apapun dan bisa ngomong. Makanya ketika ditanya Nabi Muhammad ketika turun Mi'raj, apa jawaban Nabi? Malah enunroat wala udun sami'at wala khatar lahu bibasa. Bukan berarti Nabi gak cerita tentang surga, tentang neraka, peristiwa Mi'raj, enggak. Tapi di situ, di waktu itu Nabi gak cerita. Nah, pasca dari sana baru Nabi cerita. Ya seperti halnya sekarang. Karena kesiapan mental. Iya. Saking senengnya atau saking sedihnya. Iya Pak, akun-akun kreator yang kemudian tampil ke kamu, kiai tidak benar muni, tidak bisa. Lah mental sudah down. Nah, ada yang unik juga. Apa? Dibilang SDM rendah. Saya lucu itu. Padahal ya maaf, di sana kan alumninya ya kita lihat lah alumninya siapa. Ki Hasim, orang-orang tokoh-tokoh pahlawan itu. Ya jangan-jangan yang bilang SDM rendah itu SDM tinggi. Kalau mati itu jadi pahlawan mungkin. Enggak Apa sih kontribusinya ke negara itu? Enggak ada kontribusinya. Iya, siapa tuh namanya? Guru siapa tuh? Aduh, enggak tahu. Apa itu siapa namanya? Enggak tahu gitu saya. Enggak penting. Enggak pernah mondok, enggak pernah apa tiba-tiba mengkritik SDM rendah dan sebagainya. Muncul seorang seolah-olah menjadi pahlawan begitu. Udah. Mondok dulu baru tahu. Jadi tingkat pendidikannya emang pola pendidikannya berbeda. Kenapa dia hari ini mengkritik pesantren yang roboh kemudian bilang SDM rendah? Kenapa enggak murid yang tawuran dia kritik guru-gurunya, lembaga pendidikannya? Dan saya pernah ungkapan kiai itu dulu waktu saya mondok, benteng terakhir negara kita tuh pondok. Benteng terakhir negara kita tuh pondok. Dan nyatanya sekarang pasca Covid, setelah banyak peristiwa anak-anak yang pakai narkoba, terus ada pencabulan dan sebagainya, itu tempat paling aman di pondok kan. Dan rata-rata kenapa ada banyak anak-anak masuk ke pondok sama orang tuanya, karena memang pergaulan sekarang itu kan gila-gilaan, geng motor kah, terus tawuran kah, Antar silat lagi. Jadi ini sudah 2025, bentroknya ala Majapahit, ala sebelum Indonesia merdeka. Tapi bentroknya antar pondok kan besul masail, ya kan? Ilmu. Dan perlu diketahui juga sebenarnya, ilmu yang didapat di pondok itu bukan dalam kelas sebenarnya yang paling banyak. Di luar kelas itu kita ngobrol sama teman, terus kita tidur sama teman sekamar, kita kenal dengan orang yang beda daerah dan sebagainya. Bahkan yang lebih unik ini, saya ada cerita. Dulu waktu saya ngurus kampus ada Prof Askal. Saya jemput ke bandara. Pas dijemput banyak cerita-cerita. Beliau cerita, saya anak pesantren. Pesantren mana, Prof? Darul Rahman. Oke, syukron. Iya. Saya juga satu ini karena ke syukron ponakannya kayak saya. Siapa? Ke Bu Siri. Loh, satu perguruan kita. Padahal hanya sekali ketemu. Kampus kan nggak bakal kayak gitu. Iya. Uniknya pesantren itu, nggak pernah kenal, hanya kenal sekali, ketemu sekali,
satu alma mater itu langsung kayak orang akrab itu. Iya, iya. Kalau kampus kan enggak. Ikatan emosionalnya kuat. Itu kalau bukan doa dari kiai, terus apa itu? Siapa? Iya, iya, iya. Ayo. Kalau bukan doa dari kiai, kita gak pernah kenal. Dan saya bukan siapa-siapa waktu itu. Beliau adalah apa ya? Dirjen pendidikan kampus. Datang ke kampus untuk akreditasi juga dan menghadiri acara wisuda. Itu langsung ke saya, Pak, satu aliran kita. Satu guru kita. Bayangkan, dan saya kaget di sana. Ikatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Hanya bertemu sekali karena taunya satu kiai itu saudara. Seolah-olah kita itu kenal lama. Keluarga ya, Mas. Keluarga. Nah, ada ikatan yang memang nggak bisa dijelaskan secara logika. Dan ketika kita di Kemenakan sekarang ketemu sama teman-teman yang satu alma mater, kampusnya, kayak gak kenal juga. Masih beda dengan beda. pondok. Seperti kita dengan atasan orang yang sebelum kita lah, karena senior atau atasan yang satu pondok itu beda memang. Vibes-nya itu beda. Apalagi anak pesantren yang aktif di acara alumnian. Aktif di acara alumnian. Artinya biasanya ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali. Itu hadir. Kita itu yang sudah berumur, itu rasanya kayak masih ada di pondok. Padahal ya kalau kita ngaji, kitabnya yang kita kaji sudah bisa. Tapi ada rasa yang memang berbeda. Suasana kembali ke pondok. Dan saya berapa kali ke pondok itu ingetnya saya masih anak-anak di pondok. Padahal sudah punya anak sebenarnya. Artinya enggak diajarkan untuk jumawa ya, bisa Enggak. dari dulu. Dan kenapa di pondok itu ada istilah santre tengate ngestete ngapet teh. Itu bahasa Madura. Santri itu diajak sama kiai harus hati-hati. Hati-hati itu kan ketika jalan berlubang apa itu hati-hati. Tapi ada di atas hati-hati itu namanya ngestete. Ngestete itu ya hati-hati di jalan yang nyaman. Bukan jalan nggak nyaman, jalannya lurus. Kadang kan yang jalan lurus ini yang banyak kecelakaan. Nah itu ngestete. Dan inti dari semua kerjaan kita di pondok itu ngebek teh. Nah, ngebek teh itu termasuk kita pengabdian, ngecor dan sebagainya, dan sapu-sapu, bersih-bersih, bersih kamar dan sebagainya. Gitu. Iya. Iya termasuk yang Sakdul rasakan kemarin. Waktu ditugas, saya juga pernah ditugas di pondok setahun. Itu gak digaji. Dan alhamdulillah ketika saya pengalaman ditugas dari pondok nggak digaji, kita cuma dikasih makan saja, rokok itu dari uang sendiri. Sampai sekarang ketika kita ngajar nggak pernah nanya-nanya gaji berapa. Iya, karena sudah dilatih. Ya, sudah dilatih seperti itu. Ya biasanya kalau yang nggak pernah mondok, biasanya belum apa-apa langsung nanya gajinya berapa. Langsung gitu ya. Nggak ada seperti itu. Murni. Mereka ngajar dalam sudah ekonomi siap dengan keadaan apapun gitu. Unik pesantren itu. Oke, siap. Ya, mungkin kita akan lanjut kapan-kapan ngopi dengan tema yang berbeda. Terima kasih semuanya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.